Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita cintai guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Andri Rahardian SE Magister Management, Bapak Ibu jamaah sidang sholat subuh yang kami hormati, para pengurus DKM Masjidul Hidayah yang saya hormati. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasa setelah ba'da subuh di hari Selasa kita lakukan kajian atau taklim yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Andri Rahardian. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di majelis taklim ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah untuk menghadiahkan kepada orang tua kita atau saudara kita yang telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan arwah serta dijadikan ahli surga dengan karomah Suratul Fatihah. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa selalu berikan kesehatan dan kemudahan dalam dan kelapangan rezeki. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk waktu kami persilahkan. Tafadhol Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhlina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila khadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi wa barakatuh karamah jami'i masyayikhina min al-masyriqi wal maghribi khususan bi barakatuh Syaikhul Qadir Jailani Syibahul dan sabana hadratin wa min al-hadri syaikhina mukarram fi amati bi sambas min al-mufad
Wasyaitanlah kali sabut junubwan syaitul karim al-Fatah syaitul mubarak Muhammad ala sayyidina mukarram syekh masyayikh wa fatah al-arifin wa jami'a awliyaillahi fi hadhihi al-qaryah wa fi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati DKM Masjid Jami'ah Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan istiqomah melakukan pelayanan kepada umat. Yang saya hormati para jemaah sekalian, jemaah salat subuh, baik bapak, saudara-saudara maupun para ibu, semoga pula senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin itu masih tentang adab dan praktik istinja. Kita overview sedikit poin-poinnya. Yang pertama, ketika beristinja menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua, istitar, yaitu memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, menjauh dari pandangan orang. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam khudh al-idawah. Beliau berkata kepadaku, ambillah wadah itu. Fantalaqa hatta tawaru anni, lalu beliau pergi menjauh dari pandangan seorang sampai aku tidak melihatnya. Faqada hajatahu, lalu beliau buang hajat. Muttafaqun alaih. Jadi beliau menjauh dari pandangan orang. Yang keempat, tidak di jalanan umum dan di tempat orang berteduh. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Hadisnya seperti ini. Yang kelima, tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala atau nama yang diagungkan seperti nama para malaikat atau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW jika masuk kamar kecil, idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Jika beliau masuk kamar kecil, beliau melepaskan cincinnya. Karena di cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasul Allah. Nah, ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab yang ke-11 tentang cincin Rasulullah. Sudah kita bahas kemarin. Nah, gambarannya seperti ini cincin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad di barisan paling bawah, Rasul di barisan tengah, dan Allah di barisan atas. Muhammad Rasulullah. Nah, digunakan dalam proses-proses politik, ya, dalam rangka surat menyurat kepada bangsa azam, bangsa asing, negara-negara tetangga seperti Romawi, Persia, Syam yang saat itu belum ditaklukkan, lalu ke Yaman. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak menghadap kiblat. Wa an Salman radhiyallahu anhu, dari sahabat Salman radhiyallahu anhu qala, dia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa benar-benar melarang kami, bahwa Rasulullah SAW benar-benar melarang kami an nastaqbilal qiblati atau an nastaqbilal qiblata bi ghaiti aw bauli aw an nastanjiya
bil yamin. Beliau melarang kami dari beristinja. Ya. Beliau melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil. An nastaqbilal qiblata bi qa'itin aw qawlin. Aw an nastanja bil yamin, atau beliau melarang kami dari beristinja dengan tangan kanan. Aw nastanja bi aqalla min thalathati ahjarin. Beliau juga melarang beristinja kurang dari 3 batu. Aw an-nastanja bi raji'in aw admin, atau beliau juga melarang beristinja atau membersihkan kotoran dengan kotoran lagi. Maksudnya dengan kotoran yang kering, kotoran hewan atau kotoran hewan, kotoran onta, kotoran sapi, gitu. Kotoran kuda. Nah, dilarang oleh beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain, An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, la tastaqbilul qiblata bi qa'itin wala maulin. Janganlah menghadap kiblat saat kencing atau buang hajat, walakin syarriqu aw qarribu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksudnya saat itu kan memang di Madinah menghadap kiblatnya ke arah selatan. Itu ya, ke arah selatan. Jadi beliau bilang jangan menghadap ke arah kiblat, karena kiblatnya ke arah selatan, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, itu kan bagi mereka orang Madinah, ke arah baratnya itu bukan ke arah kiblat. Sebaliknya kalau di Indonesia, karena kita ada di posisinya sebelah timur daripada Saudi Arabia, maka kemudian kita menghadap kiblatnya arah barat tapi agak ke kanan. Gitu. Ya. Berarti kalau kita menghadap kiblatnya ke arah barat tapi agak ke kanan sedikit. Bisa dipahami Pak? Saya. Selanjutnya poin G adalah membaca doa saat masuk toilet. Nah, ini kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW ketika masuk kamar kecil beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, artinya ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan jenis laki-laki maupun setan jenis perempuan. Kemarin sudah kita bahas dalam kitab Fathul Mu'in ya. Tidak ada. Kata khubusi itu adalah bentuk jamak dari kata khabith, yang dimaksud adalah setan laki-laki. Kata khaba'is dalam bentuk jamak dari kata khabithah, yang dimaksud adalah setan perempuan. Atau bisa juga khubusi artinya kejelekan, sedangkan khaba'is berarti yang memiliki kejelekan. Jadi bacaan ini berarti minta perlindungan dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang ada najis seperti kamar kecil adalah tempatnya setan. Oleh karena itu kita disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu membaca doa saat keluar toilet. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranaka. Akhrajahu khamsah wa sahhahu Abu Hatim wa Hakim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari buang hajat beliau berdoa ghufranaka. Artinya aku memohon ampunan kepadamu. Ghufranaka di sini adalah dimaksud menutupi dosa dan memaafkannya. Jika kita
Saat ada di kamar kecil yang tertutup, yang statir semuanya tertutupi. Keluar dari pintunya ya baca Al-Qur'an. Tapi kalau kita pipisnya di luar bangunan tidak ada MCK-nya misalkan. Catatan ya, jangan sampai di bawah pohon atau di jalan umum. Maka mengucapkannya adalah saat kita meninggalkan tempat itu. Ketika berpisah dari tempat itu. Jadi pahami? Saya atau hadis yang lain ya. Oke. Menggunakan istitar penghalang. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hendak buang hajat maka hendaknya ia menutupi diri. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oke ya, itu menggunakan istitar, menggunakan penghalang. Saat buang air dilarang berbicara. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha. Fa innallaha yamkutu 'ala dzalik." Apabila dua orang buang hajat, hendaklah masing-masing bersembunyi dan tidak saling berbicara, karena Allah membenci perbuatan yang demikian itu. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sa'id Ibnu As-Sakan wa Darda wa Abu Qatan wa huwa ma'lul. Sebab menurut para ulama, ngobrol pada saat buang hajat itu sebenarnya menunjukkan dia kurangnya rasa malu. Bahkan beberapa ulama memakruhkan. Tapi kalau darurat banget gitu ya, dia lagi ada masalah gitu ya, ada masalah, resletingnya mungkin macet, sudah nggak bisa menyelesaikan sendiri, ya minta bantuan. Itu bukan dalam rangka muhadatsah kalau itu ya. Itu praktek darurat ketika dia membutuhkan pertolongan. Jadi jangan terlalu kaku-kaku amat ya. Atau lagi kekunci ya di ruangan. Woi, kunci ini susah dibuka pintunya, masa dia baik. Dia teriak dong. Gitu ya. Oke, jadi ini adab-adabnya itu. Dari A sampai J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10. Ya. 10 adab dalam praktek istinja. Sejenis istinja kemarin sudah kita bahas adalah istijmar. Menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyatu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid salisan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadahuma wa alqa ar-rawsah qala hadza riksun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, lalu beliau menyuruhku untuk mengambil 3 batu. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Fa wajadtu hajaraini, kemudian saya hanya mendapat 2 buah batu.
Walam ajid tsalisan, saya enggak menemukan yang ketiga. Fa ataituhu bi rawsatin. Kemudian saya membawakan kotoran binatang yang udah kering. Udah sejenis batu, udah kayak batu, kayak embek kan kalau buang air besarnya kayak batu. Hitam. Kerikil-kerikil, bisa kayak gundu. Kalau anak kecil juga nganggapnya gundu kali. Dimainin. Fa akhadahuma. Beliau mengambil dua buah batu tersebut, wa al-qarrauhah, dan membuang kotoran binatang. Kala beliau berkata, ini kotoran menjijikkan. Hada riksun. Ya, akhrajahu al-Bukhari, zada Ahmadu wa Daruqutni. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Daruqutni. Bahkan Rasulullah kemudian menyatakan, ya ini bigoiriha, ambilkan aku yang lain. Maksudnya buang yang kedua ini, yang ketiga ini, si ar-rawfah ini digantikan dengan batu. Lalu dicarikan batunya oleh Ibnu Mas'ud. Oke. Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang beristijmar, bersuci dengan batu, maka hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan gaji. Siapa yang melaksanakannya maka dia telah berbuat ihsan, dan siapa yang melakukannya tidak ada masalah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan Imam Ibnu Hibban. Ada hadis yang lain, bila seorang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang kamu datang ke toilet, ke tempat MCK, maka bawalah 3 buah batu, karena itu sudah cukup untuk menggantikannya, untuk menggantikan air maksudnya. Hadis yang lain, janganlah salah seorang kamu beristinja kecuali dengan 3 buah batu. Nah, jadi ada 3 hadis yang menguatkan tentang istijmar ini. Ya. Zaman sekarang udah kada pakai batu, karena sekarang banyak air di Indonesia khususnya. Saya agak kaget. Orang Indonesia kan biasa banyak air ya. Kemana-mana air ditemukan. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Jumlah jamaah haji di Indonesia ke Arab Saudi kemarin, jumlahnya 220 ribuan orang. Banyak banget Pak, paling banyak. Orang Arab asli bilang bahwa jamaah Indonesia jamaah ikan. Kenapa jamaah ikan? Karena di maktab-maktab itu tukang main air. Orang Arab paling mandi sehari sekali, dia membatasi air. Tapi orang Indonesia, jamaah Indonesia, paling sedikit mandi 2 kali. Apalagi kalau gerah, sampai dari luar langsung mandi biar seger. Dia anggap masih di Indonesia. Makanya kemudian para pemilik maktab, pemilik pondokan itu seringkali mematikan air. Biasanya sehari semalam itu cuma 2 tandon, ini 5 tandon habis. Boros. Ya, makanya nanti kalau yang berhaji, mohon situasi dan kondisi di mana kita tinggal itu harus dimaklumi keberadaannya, termasuk keberadaan airnya. Itu jangan terlalu boros air. Gitu ya. Nah, memang Indonesia surga. Surga dunia. Bahkan katanya menurut para sejarawan yang meneliti tentang kepulauan di Nusantara, ini dulunya adalah Atlantis. Bahkan sebelum menjadi kepulauan Nusantara, Jawa dan Sumatera sebelum Krakatau meletus itu menyatu
Bukan Krakatau yang khusus tahun 1800 ya, yang sebelumnya. Yang kata mereka nama kepulauan itu adalah Sunda Land, Kepulauan Sunda. Makanya Bos Rangga dulu almarhum bilang ada Sunda Empire. Ya, itu. Karena kepulauan di Indonesia hari ini dulunya memang sangat subur makmur. Sampai sekarang aja lagi ada perselisihan. Kepulauan Raja Ampat di Papua itu sedang dipermasalahkan tentang pertambangan nikel. Raja Ampat bagus sekali Pak. Kalau wisata ke sana, biru airnya itu, saking beningnya. Tapi mengandung kekayaan yang luar biasa. Ya. Oke, baik, kembali kepada istijmar ya. Ketika tidak ada air maka beristijmarlah pakai batu. Ketentuannya adalah menggunakan 3 batu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali wajib 3 kali atau 3 batu. Harus suci dan bersih batunya. Ya, jangan yang udah pernah dipakai dan belum sempat dicuci. Gitu. Ya. Dan harus yakin ngambilnya bahwa itu dari tempat yang memang suci dan bersih. Bukan pernah dilintasi oleh hewan ternak, lalu hewan ternaknya itu kemudian MODOL di situ, ya. Seperti embek, ya, sapi, jangan sampai kelihatan dia buang air di situ. Khawatir itu menjadi tidak suci. Nah, kalau khawatir menjadi tidak suci, maka disucikan dulu, dibersihkan dulu, dan dikeringkan. Jadi jangan dalam keadaan basah. Bila masih belum bersih, lanjutkan menjadi 4, 5, dan seterusnya. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki, 3 batu itu bukan kewajiban, tetapi hanya mustahab, hanya sunnah. Dan bila tidak sampai 3 kali sudah bersih, maka sudah cukup. Misalkan hanya sekali atau 2 kali saja sudah bersih, maka sudah cukup. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sementara menurut mazhab Syafi'i mesti 3 batu. Kalau belum suci juga tambah. Atau pada saat gosokan pertama sudah kelihatan bersih, tetap harus pakai 3 kali. Gitu ya. Bisa dipahami Pak? Oke. Dalam kitab Safinatun Najah ada syarat-syarat batunya. Sampai segitunya ya. Ini para ulama itu membahas secara detail syarat-syarat batunya. Syurutu ajza'il hajari samaniyah. Syarat-syarat beristinja dengan batu ada 8. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Harus menggunakan 3 buah batu. Wa ayyan qiyal mahal. Batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Wa alla yajibun najas. Najisnya belum kering. Syaratnya ya. Najisnya belum kering ketika akan dibasuh oleh si batu tadi. Wala yantaqil. Najisnya belum pindah. Ya, maksudnya belum pindah gimana? Emang dia bisa jalan sendiri najisnya? Maksudnya kegosok sama media lain, ya, sehingga dia berpindah. Wala yatrau alaihi akhar. Najisnya tidak terkena barang najis yang lain. Ya, berarti harus memang benar-benar najisnya masih posisinya di situ. Wala yujawizu safhatuhu wa hasfatuhu. Najisnya tidak melampaui safhah dan hasyafah. Terkait dengan organ di dalam organ pada kemaluan laki-laki terutama, ya. Kemaluan laki-laki itu ada yang disebut dengan safhah dan ada yang disebut dengan hasyafah.
Safah bagian agak yang luar, hasyafah itu agak dalam. Maksudnya apa? Ya kalau yang belum disunat itu kan ada yang ujungnya tuh. Itu ya kalau yang belum disunat. Maka dia harus bersih tuh bagian kulupnya itu. Nah, kalau yang udah disunat kan hasyafahnya udah dibuang tuh. Safah dan hasyafahnya udah dibuang. Itu langsung kan beres gitu. Kalau bersih, kalau kita istinja atau kalau kita istimar itu langsung kepada prosesnya lanjut. Ya. Wala yasibahu ma'an dan tidak terkena air. Wa antakunal ahjar tahirah dan batunya harus suci. Itu dalam kitab Safinatun Najah karya Salim bin Sumair Al-Hadrami. Itu ya, ini persyaratan 8 persyaratan batu dan posisi najis yang akan dibersihkan oleh batu tadi. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari 1 batu. Nah, ini. Jadi beliau lebih detail lagi nih. Kalau misalnya cuma punya 1 batu, maka gunakan 3 sisi pada batu itu minimal. Ya. Batunya bentuknya persegi ya. Kalau batu bulat agak susah juga kita melakukan pemisahan sisi-sisinya ya. Nah, biasanya batunya batu yang agak punya bidang-bidang yang berbeda. Meskipun dengan 1 batu atau 1 sisi batu tempat yang dibersihkan dari najis telah bersih, tetap ada keharusan untuk terus melakukannya sampai batas minimal 3 buah batu atau 3 sisi batu. Sebaliknya, bila dengan 3 batu itu tempat yang dibersihkan masih belum bersih dari najis, maka wajib hukumnya untuk menambah hingga tempatnya benar-benar bersih. Dalam penambahan ini disunahkan dengan bilangan ganjil meskipun telah bersih pada saat dibersihkan dengan bilangan genap. Bisa dipahami, Pak? Ya. Yang kedua, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau lainnya. Paham? Paham lah ya? Paham kan nih? Ya udah keluar semua, udah bersihin sama kita sampai nggak ada tersisa. Yang ketiga, najisnya belum mengering atau belum mengering bersih. Bila najisnya telah mengering, maka tidak bisa beristinja dengan hanya batu saja tanpa menggunakan air. Ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut setelah kering. Maka bila najis telah mengering secara keseluruhan atau sebagiannya harus dibersihkan dengan menggunakan air. Gitu Pak. Ya, jadi posisi najisnya masih basah. Harus masih basah berarti kan segera. Nah, oke. Biasanya kalau begitu terjadi saat kita safar. Saat kita safar dan gak ketemu air. Tapi insya Allah di Indonesia sekarang kalaupun kita safar, kalau air kemasan masih selalu ada ya. Nah, jadi boleh beristinja dengan air dalam kemasan yang masih belum terbuka, masih segelan. Atau kita yakin bahwa dia belum dipakai atau kecepretan air yang musyammas. Sorry, mustakmal.
air yang pernah kepakai. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kita dalam keadaan safar, biasanya kita semua itu kan selalu sedia air. Maka di Indonesia khususnya nggak ketemu air itu kayaknya dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal jarang ditemukan kasusnya. Tapi kalau perjalanannya misalkan lagi daki gunung, ya lagi daki gunung, pipis dia, gimana tuh Ustaz? Katanya nggak boleh di bawah pohon, ya kan gitu. Sementara di gunung pohonnya banyak. Gitu. Kondisional Pak, ya kondisional. Hadis Rasulullah juga nggak kaku, ya. Kondisi dibilang nggak di bawah pohon itu karena memang posisinya di Arab Saudi pohon jarang. Tapi kalau pohonnya banyak banget kayak di Indonesia, hutan ya di mana-mana hutan, itu ketika paling kalau lagi naik gunung, terus nggak ada MCK, ya mau nggak mau. Tapi tetap ya, ketika akan masuk ke MCK itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu pipis, nggak ada air, karena kehabisan air. Bekal airnya habis. Pakai apa Pak? Batu nggak ada, tisu habis, daun kering, ya boleh. Kalau pisang namanya kararas ya, kararas itu daun kering. Tapi permukaannya harus kasar. Itu ganti batu kalau batunya nggak ada. Menurut Syekh Nawawi yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenal ketika keluar. Bila ada najis yang berpindah dan masih menyambung dengan tempat tersebut, maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan. Berpindah tuh bisa jadi berpindahnya karena tidak sengaja ketika mau membersihkan nempel ke tempat yang lain. Misalkan darah kan, darah yang lagi mengocor, begitu ya. Tapi ini hubungannya sih dengan istinja ya. Oke. Namun bila najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat keluarnya, maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja, sedangkan najis yang masih tetap berada pada tempatnya boleh dibersihkan dengan batu saja. Detail ya. Segitu detailnya beliau membahas. Kalau pipis memang ada yang berpindah ya. Tempatnya yang berpindah itu kadang-kadang memang ketika orang pipis, apalagi kalau dia berdiri, ya suka berarakan. Kalau dia jongkok sih enggak, gitu ya. Oke. Yang kelima, najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat. Najisnya tidak terkena barang najis yang lain. Nah, ini pun gitu ya. Oke, maka bersihkan dengan batu. Atau barang suci yang basah selain air keringat. Terkena barang suci yang basah selain air keringat. Oke, jadi si najis yang tersisa itu yang selesai kita beristinja, maka dia ketika tidak terkena barang najis yang lain masih bisa dibersihkan dengan batu. Tapi bila yang mengenainya adalah air keringat atau benda suci yang kering seperti batu kerikil, maka tidak mengapa. Tidak mengapa itu maksudnya tidak mengapa dibersihkan dengan batu. Namun bila yang mengenainya adalah barang najis baik basah maupun kering atau barang suci yang basah, maka istinja mesti dilakukan dengan menggunakan air. Tidak bisa hanya dengan menggunakan batu saja. Itu Pak. Paham? Oke, baik. Yang keenam, najisnya tidak melampaui sofhah dan hasyafah. Bagi yang buang air besar,
najisnya yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur, yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Cepirit, ya, yang kecepirit itu kan suka nempel tuh di bagian belakang. Itu nggak bisa tuh dibersihkan dengan batu, harus dengan air ya kalau kayak gitu. Karena menyebar ya, menyebar. Dia itu harus pakai air supaya rata ngebersihinnya. Kalau pakai batu agak ribet. Berapa batu tuh kita butuhnya. Kali gosoknya, jadi gosoknya jangan satu kali permukaan, buat beberapa kali gosokan, Pak. Satu permukaan, satu kali gosokan. Ya, batu yang lain dibuat permukaan yang lain. Ya. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, najis yang keluar tidak melampaui ujung zakar. Ya, bisa dipahami kalau itu. Bila itu terjadi maka istinja yang dilakukan dengan air, harus dengan air, tidak bisa dengan batu saja. Ya. Maksudnya adalah kondisi-kondisi ketika najisnya melampaui sebagian samping dubur, ya, belarakan gitu, ya. Kemudian yang buang air kecil najisnya melampaui ujung jakarnya. Biasanya anak-anak kecil tuh suka pada main-mainin, ya. Oke. Begitu Pak, terkait dengan istinja dengan batu atau yang disebut dengan istijmar. Yang ketujuh, menurut Syekh Nawawi, najisnya tidak terkena air. Baik setelah atau sebelum beristinja menggunakan batu, najis yang keluar tidak terkena air yang tidak dimasukkan untuk membersihkan najis tersebut, meskipun air tersebut suci atau tidak terkena benda cair lainnya. Oh, ini nggak kepikiran nih sama orang lain, sama orang umum. Jadi saat dia buang air kecil sempat terseka atau terbasuh, sempat terbasuh oleh air, tapi bukan niat untuk membersihkan si najis yang keluar tadi. Nah, ini tidak termasuk dalam proses pembersihan. Jadi selama najisnya tidak terkena air, maka dia masih bisa menggunakan batu. Ini menurut Syekh Nawawi. Oke. Ini dikarenakan air atau benda cair tersebut bisa menjadi najis. Si airnya jadi mudah najis. Beranjak dari ini, maka apabila beristinja dengan menggunakan batu yang basah, tidak sah istinjanya. Karena dengan basahnya batu tersebut dapat menjadikan batu itu najis. Dengan najisnya tempat yang dibersihkan. Nah, inilah kemudian yang menjadi kias terhadap tisu basah. Gitu ya, yang kemarin sempat ditanyakan. Jadi membersihkan najis dengan tisu basah tidak mencukupi persyaratan menggantikan batu. Karena posisinya sudah liquid. Gitu ya. Posisinya sudah liquid, sudah cair. Dalam artian kecairannya itu mengental. Begitu. Tapi masih terasa basah. Maka dengan demikian, bersuci dengan tisu basah tidak bisa disamakan bersuci dengan batu. Kalau sudah dengan tisu basah berarti kan berbahayanya dia sudah terkena najis tisu basahnya. Karena sama-sama dalam bentuk cairan. Maka kemudian harus dibersihkannya dengan sesuatu yang lebih kering. Ya, kalau nggak ketemu media air.
Kalau ketemu dengan media air udah beres, nggak ada masalah. Ya, langsung aja dibersihkan dengan air. Kemudian batu yang telah jadi najis itu dipakai untuk beristinja sehingga mengotori tempat yang dibersihkan. Gitu. Karena dia dalam bentuk cair tadi. Bila ini yang terjadi maka istinja harus dilakukan dengan air, tidak cukup dengan batu saja. Paham? Paham ya? Penjelasannya banyak istijmar ya. Yang kedelapan, batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci. Maka tidak cukup bila beristinja hanya dengan batu. Namun batunya menjadi munajat, bukan najis. Harus batu yang benar-benar suci. Jadi jangan batu yang cepat terkena najis dari najis-najis yang lain. Nah ini merupakan penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani terkait syarat-syarat batu yang digunakan untuk istijmar. Menurut Syekh Nawawi tentang kias dari batu, wa'lam anna kullama huwa muqisun 'alal hajri al-haqiqi wa huwa ma'ida wajadat al-quyudul arba'ah fayasama hajaran syar'iyan yajuzul istija'u bihi. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang dapat dikiaskan dengan batu secara hakiki, yakni apapun yang padanya terdapat 4 batasan, maka dapat digunakan untuk beristinja. Yang demikian itu disebut batu secara syar'i. Ya, maka beristinja dengan tisu kering yang permukaannya agak kasar boleh. Ya. Tapi kalau tisu basah tadi khawatir tadi sama dengan batu yang basah. Maka syarat kias dari batu untuk istinja atau istijmar pertama, nih, bendanya harus suci. Bukan benda mutanajis yang akan berakibat menambah kenajisan. Ya, ini saya jelaskan karena ada kalimat al-arba'atu qawmi al-arba'ah idza wajadatil quyudil arba'ah. Ya, harus pada batasan yang 4. Apa batasan yang 4? Pertama, bendanya harus suci. Yang dikiaskan dengan batu ya, bendanya harus suci. Bukan benda mutanajis yang akan berakibat menambah kenajisan. Yang kedua, benda padat, bukan benda basah. Jadi hindari batu basah, apalagi air mawar atau air cuka. Dikiaskan juga ke sini adalah tisu basah tadi ya. 3, sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya. Ya. Sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya. Apalagi ini nih, tisu basah nyerap banget nih sama najis ya. Gitu. Bukan sesuatu yang dihormati, bukan makanan manusia atau juga makanan jin. Bagi bangsa jin, makanannya adalah tulang. Maka bangsa jin bilang itu adalah makanan saya. Ya, kalau daun kering, maaf batu bata. Batu bata. Saya sih khawatirnya kalau pakai batu bata, Bapak malah terkena bakterinya gitu. Gitu ya. Oke ya. Itu tentang 4 batasan tadi. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Sudah sampai di situ Pak bahasan kita tentang istijmar. Oke, jadi ini yang kita bahas. Sebagaimana batasan-batasan yang dipersyaratkan oleh Imam Nawawi tadi, ya ulama kita yang sangat paham tentang fiqih, dia membuat batasan kalau mau dikiaskan, maka kesimpulannya adalah
benda yang harus dipersyaratkan menjadi pengganti batu sebagai istijmar, dia harus benda suci, benda padat, sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya, bukan sesuatu yang dihormati. Begitu para bapak, ada pertanyaan? Silakan, udah duluan. Ya. Oke, membuang batunya. Kemanakah membuang batunya? Gitu. Menurut bapak gimana? Buang sembarangan? Ya enggak lah. Ya, kalau bisa kita punya kantong, ya simpen gitu. Jangan sembarangan. Kalau bisa punya kantong, kemudian kita buang di tempat yang aman. Jangan sampai digunakan oleh orang lain. Ya tempat sampah lah berarti. Ya, tempat sampah. Atau kalau misalkan ada tanah yang gembur, kubur di tanah yang gembur itu. Ya, sampai nanti dia kering sendiri. Dan atau terbasahi oleh air hujan. Gitu. Oke, terjawab? Dipakai sama orang lain gitu. Ya makanya jangan sembarangan. Makanya saya bilang siapin kantong. Dibuanglah oleh kita di tempat yang buang sampah. Itu dianggap sebagai sampah. Atau dibuang ke sungai kalau ketemu sungai. Kalau ketemu sungai. Ya kalau ketemu sungai ngapain pakai batu lagi? Silakan yang lain. Pak, itu dulu, Pak Edo dulu. Ya. Ya. Hanya untuk apa tadi? Hanya untuk? Oh, ya. Udah itu aja. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi sudah sempat kita bahas ya bahwa ketika kita membaca doa minal khubusi wal khobais itu dalam adabnya ya, mana tadi? Ya, itu dalam rangka melindungi diri ya dari godaan setan yang ada di dalam MCK tersebut, dalam tempat kita buang air tersebut. Yang dimana khubusi diartikan sebagai kejelekan ya, atau pemilik kejelekan tersebut, sehingga ketika kita ada di dalam WC terlindung dari niat-niat jelek yang kita lakukan, apalagi kalau kita lagi sendirian. Itu ya. Kalau dalam WC godaannya banyak banget tuh. Apalagi kalau lagi ngelamun gitu. Nongkrong di atas wastafel, di atas tempat buang air besar gitu. Ngelamun, macem-macem lamunannya. Itu disebut dengan khubus dan khobais. Yang kedua, tentang batu digunakan bersuci, memang kebanyakan fikih ini lebih mengarah kepada pembahasan tentang kaum laki-laki yang sering bepergian, yang dia dalam bepergian itu seringkali tidak menemukan air. Sementara ibu-ibu kalau zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jarang safar, maka pengaturan fikihnya lebih banyak kepada kaum laki-laki. Namun ketika pada kondisi tertentu terjadi pada para perempuan, maka itu pun bisa diberlakukan untuk para wanita. Beristinja atau beristijmar dengan menggunakan batu tadi, ya. Begitu Pak.
contoh mudik, macet di jalan tol, air kehabisan, gimana tuh? Melipir ke tempat yang jauh, mobilnya dibawa ke kiri, ke bahu kiri, ya. Pakai tuh sunah-sunahnya, adab-adab beristinja, menjauh, pakai istatir, pakai istitar, ya, lindungi, ya, istitar. Yang megangin kainnya harus siap bebauan. Itu. Nggak ada air buat beristinja. Oh, ada daun-daun kering, boleh. Ya, sampai sebersih-bersihnya, sampai hilang baunya. Atau siapin tisu. Gitu. Dan buangnya tisu jangan sembarangan tadi ya, sama dengan buang batunya gitu. Siapin kantongnya, buang di tempat sampah. Gitu ya. Ayo, silakan bagi. Ya. Waalaikumsalam. Belum pernah ya. Selalu pakai. Iya. Iya, boleh. 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 Bisa. Persyaratannya, waalaikumsalam. Persyaratannya harus dicuci dengan air. Gitu ya. Dibersihkannya dengan air. Begitu. Jadi, saya ulangi jawaban atas pertanyaan Bapak. Karena memang budayanya adalah tidak pernah menggunakan beristinja dengan batu atau beristijmar, maka boleh-boleh saja persiapkan bebatuan. Gitu. Ya, apalagi kalau misalkan sering kali mati lampu sehingga persediaan air habis, gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang mah ya nggak bisa istinja dengan air di rumah, kita ke tetangga usahain nyari dulu gitu ya. Ya Pak Eko ya, Pak Eko nyari dulu. Kalau udah nyari tetangga masa nggak ada tetangga. Gitu Pak. Kalau zaman sekarang di masa kita nih ya. Kecuali memang kita lagi safar. Kebanyakan memang terjadinya saat safar Pak. Itu ya. Terjadinya saat safar, kemudian kita nggak punya persediaan apa-apa. Maka untuk memudahkan beristinja atau beristijmar itu menggunakan batu. Ya, ada lagi? Silakan Pak Seno. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya, baik. Oke. Jangankan posisi kenormalan, ya, posisi kenormalan, posisi darurat bagi orang yang uzur, bagi orang yang sakit, posisi-posisi normal itu menjadi rukhsah. Ya. Bahkan ketika dia dalam keadaan kemaluannya terpasang selang untuk buang air, maka pada saat waktu sholat dia harus sholat tetap harus dilakukan. Meskipun dia dalam keadaan sedang terpasang kateter, terpasang selang untuk buang airnya. Itu. Sebab kalau dicabut pasang, beresiko. Itu, ya. Maka dalam keadaan darurat seperti itu, meskipun persyaratan bahwa sholat itu harus bersih dari najis, maka ringan bagi mereka yang uzur untuk tetap melakukan sholat. Nanti setelah sehat, qadha sholat. Gitu. Ya. Nah, makanya saya bilang, hal yang seperti tadi itu, ijtimar, ya jangankan ijtimar, masih dalam keadaan punya najis yang keluar dari badannya aja, dalam keadaan sakit itu ya kalau harus sholat tetap sholat.
Gitu, Pak. Oke? Terjawab? Baik, terima kasih. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Pojok-pojok nggak nanya, Pak Haji Mutadi biasanya nanya. Cukup ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi bahasan kita dalam 2 pertemuan sejak hari Ahad kemarin dengan hari ini tentang istinja, istimar, dan istibtar ya tadi ya. Sorry, judul awalnya adalah masih dalam kajian bab toharoh, istinja, istijmar, dan istibra. Ya, istinja, istijmar, dan istibra. Yang istibra udah paham ya semuanya ya. Istibra itu menghabiskan sisa-sisa air di kemaluan kita dengan cara berdaham. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tatilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sabriyat wa jami'il khairat fil hayati wal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasultihi ajran azim. Allahumma anta sami', anta basir, anta syahidun alaina. Kau maha mendengar, kau maha melihat, kau maha menyaksikan. Semua kami yang berkumpul pada pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami manusia-manusia yang taat kepada Engkau, patuh kepada Engkau, patuh kepada Rasulullah, dan dekat dengan para ulama ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya. Mohon dimaafkan atas kekeliruan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunat.